Sya'ban ini adalah bulan mulia di antara bulan mulia yang lalai, sabda Rasulullah SAW. Maka saya hadir di majelisnya Abu Buya Said Ahmad ibn Alawi ibn Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki. Beliau mengingatkan santri-santrinya agar mengkaji beberapa fadail atau keutamaan bulan Sya'ban, karena sudah diprediksi Rasulullah banyak orang yang akan lalai, yaufulu anhu katsirum minan nas. Maka di antara kitab Abu Ya al-Maliki ada kitab namanya Maza fi Sya'ban. Ini nyaman kita apa Maza fi Sya'ban atau apa di bulan Sya'ban. Saya mengaji kitab ini dan diberi hadiah oleh Abu Ya al-Maliki 2004 atau 12 tahun yang lalu, 1425 Hijriah, beberapa 2 bulan sebelum beliau wafat. Maka Abu Ya di sini menjelaskan banyak hal. Tentu kita tidak akan kaji semuanya karena ini ada 148 halaman. Saya akan mengutip beberapa saja. Di antaranya yang pertama, kemuliaan bulan Sya'ban karena terjadinya tahwilul qiblah atau perubahan arah kiblat. Rasulullah di Madinah sempat menghadap ke Palestina, kemudian Rasulullah dalam suatu sholat, riwayatnya sholat asar, ada yang riwayat sholat duhur, 2 rakaat menghadap ke Palestina. Madinah ini kan beda dengan Mekah, jadi Palestina sudah jangan boleh, jadi ngadep kada 2 rakaat. Kemudian rakaat ketiga dan keempat turun ayat falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka beralihlah Rasulullah rakaat ketiga dan keempat kiblat ke Makkah, dan itu terjadi di bulan Sya'ban. Kemudian yang kedua, bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya laporan amal, dilaporkannya amal, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Dalam riwayat Imam Nasa'i bahwa bulan ini dilaporkan amal kita setahun sekali, tahunan. Kita meyakini malam nisfu Sya'ban, meskipun sebenarnya secara hadis ini umum, tidak sore di malam nisfu Sya'ban, tapi di bulan Sya'ban. Kemudian seperti kita ketahui ada laporan amal yang harian, bergantian malaikatul lail wa malaikatun nahar. Ada malaikat siang bertugas dari subuh sampai ba'da asar, menjelang maulid ganti malaikat malam sampai subuh. Itu namanya laporan amal harian. Ada laporan amal mingguan. Ada riwayat hari Kamis sore, ada riwayat Senin dan Kamis. Maka namun pesantren ini kalau Selasa berlem Jumat libur, nika beni telesan gini, telesan raja beni, keng bolan sampeyan menghadapi laporan amal mingguan. Maka Rasulullah berpuasa Senin Kamis sore. Ada laporan tahunan di bulan Sya'ban, seperti dalam riwayat Imam Nasa'i. Kemudian di bulan Sya'ban ini juga ditentukan umur-umur kita. Inna Allah yaktubu fihi ala kulli nafsin mayyitatin tilka sanah. Allah memastikan dan menulis di bulan Sya'ban setiap manusia tahun itu akan mati atau enggak. Ini tentu aki. Jadi sampean mun ya sinalohan kemarin saya nggak masuk daftar. Jadi ditentukan
Ini riwayat hadisnya rawahu Abu Ya'la wa isnaduhu hasan. Kemudian salah satu bukti kemuliaan bulan Sya'ban, betapa Rasulullah ini sangat banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Riwayat Imam Bukhari, Sayyidatina Aisyah mengutip kehidupan Rasulullah dalam sebuah hadis, lam yakunin nabiyyu yasumu syahran aktsara min Sya'ban. Tidak pernah Rasulullah puasa lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Kita tahu Rasulullah itu sehari-harinya mun kala sekolah atau nyering-guring tanda langsung niat puasa. Lek beda apa depor sobung ya Rasulullah langsung puasa. Tetapi kimun beda rekaren tetel burung ja puasa. Kecuali bulan Sya'ban. Sya'ban Rasulullah itu paling banyak berpuasa. Bahkan dalam riwayat yang lain yasumu Sya'bana kullahu. Jadi pada riwayat yasumu hatta naqulu la yuftir wa yuftiru hatta naqulu la yasum. Kadang Rasulullah itu puasa banyak sampai khawatir enggak batal, kadang jarang puasa, tapi tidak dengan bulan Sya'ban. Maka hadis-hadis di atas menjelaskan tentang kemuliaan bulan Sya'ban, dan tentu yang sangat populer dalam guru-guru kita mengenalkan kepada kita adalah malam nisfu Sya'ban, malam 15 bulan Sya'ban, yang menurut hisab jatuh pada malam ini, dan menurut ru'yat sebagian orang gagal ru'yat dan mengatakan nisfu Sya'ban laku malam. Sampai orang kama selama boleh kalau mau yasin telok kali kan ki. Makin telok kali laku telok kali boleh kan senika. Kemudian di malam nisfu Sya'ban itu yatajallallahu ta'ala ala khalqi bi'umumi maghfiratih wa syumuli rahmatih. Halaman 66 Abu yang menulis, di malam nisfu Sya'ban Allah itu meratakan hamba-hambanya dengan ampunan dan membagi-bagikan rahmat-rahmatnya sebanyak-banyaknya. Wa yufarriju 'anil makrubin, dan Allah membahagiakan orang-orang yang galau. Makrub, temun sampean potak meloloh, malam mangken babenya nyoonda ka Allah. Wa yarhamul mustarhimin, dan Allah merahmati orang-orang yang memohon kasih sayangnya. Wa ya'tiku, ini penting, wa yu'tiku fiha jama'atan minan nar. Dan malam ini Allah juga membebaskan banyak orang dari api neraka. Artinya malam ini Allah membagi-bagikan tiket surga gratis tanpa hisab, karena bahasanya bebas, tanpa hisab. Malam ini dibagi-bagikan. Kemudian wa yaktubu fiha al-arzaqa wal a'mal, dan Allah di malam ini menentukan rizki-rizki amal-amal kita. Maka banyak ditulis hadisnya, banyak riwayat, yattali'ullahu ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah turun memperhatikan khusus hamba-hambanya karena di malam nisfu Sya'ban. Tapi bahasan Abu Ya, al-jannatu mahi balas, tidak ada surga gratis. Kan ki? Dalam bahasa umum itu ada kata-kata no freelance, tidak ada makan siang gratis. Untuk Abu Ya, ad-dunya mahi apa? Wal jannatu mahi balas, surga itu tidak gratis. Artinya apa? Ada syarat-syarat agar kita tergolong orang-orang yang mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada syaratnya. Apa diantaranya? Maka di sini secara terbalik Rasulullah
Abuya Muhammad Al-Maliki mengutip beberapa hadis tentang orang-orang yang tidak masuk dalam golongan mendapatkan ampunan di malam nisfu Sya'ban. Seraan sepertama illa li musyrik, orang musyrik. Orang musyrik tak kira ngampong napa ampunan dan rahmat Allah dan keberkahan bulan Ramadan. Yang nomor 2, au mudminul khamr, au mudminu khamrin, orang yang minum khamr, narkoba dan sebagainya, itu enggak masuk golongan yang mendapatkan ampunan di malam nisfu Sya'ban. Butuh taubat khusus. Kemudian yang ketiga, au zaniatan illa zaniatan bifarjiha, atau orang yang berzina. Nauzubillah. Bahasana nang riwayat selain tas'a bifarjiha zaniatan. Jadi orang yang zina, minum khamr, musyrik, telok nih. Nomor 4 napa? Au qati'ur rahim, orang yang memutus silaturahim. Orang yang setanda kepala. Saya ngabecong, monkan no manoro, banca asan pisanan, cek rukun, bantet tong torong garis merah. Benar nonton. Namun si ingat kenikah tak masuk golongan. Tak cukup telur kali ya sini kenikah. Kalau tegel bur betul lekor kali malam nisfu Sya'ban tak kena melo ampunan dari Allah. Kemudian boleh apa? Ya Allah. Kemudian aw asyaron, tukang pacik. Tukang pacik ni beni gayus atau apa dari viral. Kau beni karo saya maksud orang yang punya power dan kekuatan. Kemudian dia dengan power dan kekuatan dan kekuasaannya itu dia mengambil bayaran dengan semena-mena. Jadi bisa tukang pajak, bisa misalnya jadi bupati, kelebun, gubernur, pak camat, presiden. Ketika ada orang minta tanda tangan, paha tanya, rokon betul. Nah, ini kan masuk asyar, pada. Jangan mengharap itu. Kemudian sepaling merengis kebun Allah, au musyahin, atau orang yang punya dengki dan dendam dan kebencian kepada saudara Islam. Jadi mun naudzubillah mun sampean ki andi nek ngonek becik dendam ke setong orang, cek ngarep ampunan dari Allah. Fayada'u ahlal hikdi bihikdihim. Ini kira dalam riwayat Imam Baihaqi. Fayada ahlal hikdi bihikdihim hatta yada'u. Maka Allah membiarkan orang-orang ahli dendam dengan dendam-dendamnya sampai dia bisa melepas dendam dan kebencian tersebut. Ini dalam riwayat Imam Baihaqi. Ya Allah, sehingga itulah diantaranya mengapa kita itu di malam nisfu Sya'ban perlu bertaubat dengan taubatan nasuha dari semua kedengkian, dari semua kebencian, dari semua dosa-dosa, sehingga kita dapat mendapatkan keberkahan, rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Saya bertah di Allah utama di malam nisfu Sya'ban. Kana li Dawud nabiyullah alaihi salam min al-laili sa'atan yuqidu fiha ahlah fayaqul ya ala Dawud qumu fasallu fa inna hadhihi sa'atun yastajibu Allah fiha ad-du'a. Abu Yani kan mengutip nikah Nabi Daud itu layak dijadikan teladan, di mana beliau ketika ada waktu-waktu yang mustajab sengaja membangunkan keluarga, istri dan anak-anaknya hanya untuk memanfaatkan momen-momen penting mustajabnya doa.
Di antara riwayat Tabrani di dalam kitab Al-Awsat wal Kabir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuftahu abwabus sama' nisfal lail fayunadi munadin. Di malam nisfu Sya'ban kemudian Allah turun, dibukakanlah pintu-pintu langit. Redaksinya pakai jamak ki. Tuftahu abwabus sama', dibukakanlah pintu-pintu, semua pintu langit. Artinya pintu rizki, pintu umur panjang, pintu hilangnya kuruk, kegelisahan, kegundahan. Hal min da'in fayustajabulah. Adakah di antara kalian orang-orang yang berdoa sehingga kalian diijabahi doanya? Wa hal min sa'ilin fayu'ta. Ataukah di antara kalian ada yang ingin meminta maka aku berikan kepada Allah? Wa hal min makrubin fayufarraju anhu. Atau adakah di antara kalian orang-orang yang gelisah, gundah gulita, posang, makrub, banyak masalah, maka hendaknya di malam itu bermunajat agar Allah selesaikan dan lapangkan dari semua permasalahannya. Fala yabqa muslimun yad'u illa istajaballahu lah. Maka tidak seorang muslim pun berdoa kecuali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.